Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Agus Andi Permana Putra, NIM 201041131 dari kelas DB. Hari ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah akuntansi. Langsung saja, buatlah persamaan dasar akuntansi dari transaksi pada gambar. Persamaan akuntansi dari ilustrasi di atas, bengkel Raffi. Langsung saja, pada tanggal 2 Januari disetorkan modal awal 6 juta beserta perlengkapan bengkel senilai Rp600.000. Jadi, karena modal awal 6 juta itu dimasukkan di kas dan perlengkapan bengkel senilai Rp600.000. Jadi, di perlengkapan dimasukkan Rp600.000 dan kas ditambah perlengkapan ini menjadi totalnya kita tulis di ekuitas senilai 6.600.000. Jadi kas ditambah perlengkapan menjadi ekuitas seperti itu. Lalu lanjut di tanggal 4 Januari 2021 dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar Rp350.000. Karena bengkel Raffi membeli perlengkapan bengkel sebesar Rp350.000, alhasil di kas kita isikan tanda kurung Rp350.000. Mengapa isi tanda kurung? Karena tanda kurung ini diartikan sebagai pengurangan. Berarti kas dikurangi Rp350.000 dan Rp350.000 juga masuk di perlengkapan. Lanjut, pada tanggal 6 Januari 2021 dibeli secara kredit dari toko aksesoris mobil peralatan salon senilai Rp850.000. Dibeli secara kredit, berarti dibeli secara kredit itu artinya seperti ngutang ya teman-teman. Kayak kita membayar setiap bulannya atau kita bisa membayarnya di tanggal yang akan datang, tanggal berikutnya, seperti itulah. Jadi di tanggal 6 Januari ini peralatan, karena dia membeli peralatan mobil peralatan salon, jadi di peralatan masuk Rp850.000. Jadi totalnya di hutang juga masuk Rp850.000 karena itu diartikan bengkel Raffi memiliki hutang senilai Rp850.000 untuk membeli peralatan salon mobil. Lanjut, di 8 Januari diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar Rp400.000. Karena itu pendapatan dari konsumen atau dari klien gitu, di bengkel Raffi mendapatkan pendapatan sebesar Rp400.000 dan pendapatan itu ditambahkan di kas, langsung otomatis masuk ke ekuitas. Dan juga saya mau kasih tahu juga, kas piutang usaha perlengkapan peralatan masuk di aset. Lanjut, pada tanggal 11 Januari 2021 dibayar beban iklan pada harian Bali Pos sebesar Rp60.000. Karena ini bayar beban iklan, berarti bengkel Raffi memerlukan pengeluaran sebesar Rp60.000. Jadi kas dikurangi Rp60.000. Otomatis kas dikurangi masuk langsung ke ekuitas, juga dikurangi Rp60.000. Di tanggal 12 Januari dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar Rp300.000. Karena bengkel Raffi memerlukan pengeluaran untuk membeli perlengkapan bengkel, yaitu di kasnya kita kurangi Rp300.000 dan di perlengkapan juga masuk Rp300.000. Pada tanggal 14 Januari dibayar utang pada toko aksesoris mobil atas transaksi tanggal 5 yang lalu sebesar Rp500.000. Ini sebenarnya salah ya teman-teman. Sepantasnya atas transaksi tanggal 6 yang lalu, karena bengkel Raffi
mempunyai hutang di toko aksesoris mobil peralatan salon pada tanggal 6 Januari yang lalu. Jadi di tanggal 14 ini karena bengkel Raffi hanya membayar 500.000, otomatis di kas bengkel Raffi tersebut dikurangi kasnya menjadi 500.000 rupiah. Sedangkan utang dari bengkel Raffi tersebut dari 850.000 dikurangi 500.000 karena Raffi sudah membayar utangnya di toko aksesoris mobil sebesar 500.000. Jadi seperti itu teman-teman. Pada tanggal 17 Januari 2021 diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar 850.000. Jadi karena bengkel Raffi mendapatkan pendapatan sebesar 850.000, jadi 850.000 ini kita masukkan di kas dan otomatis secara langsung ditotalkan masuk ke ekuitas. Pada tanggal 20 Januari 2021 dibayar rekening listrik dan air sebesar 200.000 rupiah. Karena bengkel Raffi ingin membayar, otomatis bengkel Raffi memerlukan pengeluaran. Jadi oleh karena itu 200.000 ini yang untuk membayar rekening listrik dan air diambil dari kas. Berarti kas dikurangi 200.000 dan otomatis juga totalnya dikurangi juga di ekuitas senilai 200.000. Pada tanggal 22 Januari 2021 Raffi mengambil uang dari kas untuk kepentingan pribadi sebesar 600.000. Karena Raffi memerlukan uang juga untuk pribadi, kita entah itu untuk keluarganya atau untuk kepentingan apa itu, dia mengambil uang dari bengkelnya senilai 600.000. Berarti uang dari bengkelnya dikurangi 600.000, otomatis ekuitasnya dikurangi juga 600.000. Pada tanggal 25 Januari 2021 diterima uang tunai dari langganan servis mobil sebesar 250.000. Karena ini mendapatkan pemasukan, jadi pemasukan itu kita tambahkan di kas senilai 250.000, sedangkan masuk juga di ekuitas senilai 250.000 juga. Pada tanggal 29 Januari dibayar upah pegawai sebesar 300.000 rupiah. Karena bengkel Raffi harus membayar pegawainya, berarti kas dari bengkel Raffi harus berkurang 300.000 rupiah dan langsung masuk di ekuitas sebesar dikurangi 300.000 rupiah juga. Pada tanggal 30 Januari diterima berkas pendapatan salon mobil sebesar 300.000 rupiah. Karena ini adalah pemasukan dari bengkel Raffi, mendapatkan kas salon mobil sebesar 300.000 rupiah. Berarti 300.000 rupiah ini dimasukkan di kas dan langsung otomatis masuk di ekuitas. Jadi setelah kita mendapatkan semua rincian dari tanggal 2 Januari sampai 30 Januari, kita sekarang hanya tinggal menjumlahkan hasil-hasil dari pertabelnya tersebut dari bengkel Raffi agar kita tahu apakah pendapatan dan pengeluarannya balance. Jadi kas dari dari tanggal 2 Januari sampai 30 Januari dijumlahkan dan dikurangkan. Pokoknya 6 juta dikurangi 350 ditambah 400 dikurangi lagi 60.000 dan seterusnya. Pokoknya dijumlahkan ini semua dari tanggal 2 Januari sampai 30 Januari dan totalnya mendapatkan 5.490.000 rupiah. Dan juga di perlengkapan juga dijumlahkan
dan mendapatkan total Rp1.250.000. Di peralatan juga ditotalkan menjadi Rp850.000. Di utang juga dijumlahkan sesuai dengan simbolnya. Ini 850.000 dikurangi 500.000 menjadi 350.000 totalnya. Ekuitas juga sama seperti itu. Dari tanggal 2 Januari sampai 30 Januari itu dijumlahkan juga dan mendapatkan 7.240.000. Jadi karena kas piutang usaha perlengkapan peralatan ini masuk di aset, jadi kita hanya jumlahkan ini saja. Jadi 5.490.000 ditambahkan 1.250.000 ditambahkan 850.000 dan mendapatkan total senilai 7.590.000. Itu untuk aset. Dan juga utang dan ekuitas juga dijumlahkan juga, yaitu tadi utang didapatkan Rp350.000 dan ekuitas didapatkan Rp7.240.000 dan mendapatkan hasil Rp7.590.000. Jadi total kedua ini dari aset dan utang serta ekuitas sama-sama Rp7.590.000 dan itu artinya sudah balance. Ya, segitu saja bagi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Pamit undur diri. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.